Baik, kita akan mempelajari materi baru yaitu mengenai matriks dan operasi matriks. Adapun capaian pelajaran setelah melakukan atau setelah memperoleh perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi matriks serta melakukan operasi pada matriks. Matriks, apa itu matriks? Matriks adalah bilangan yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk segi 4, dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, yang dimana ada kolom, ya, ada baris. Yang ini baris, yang ini adalah kolom. Nah, matriks A ini adalah matriks berukuran M kali N. Berukuran M kali N. M menunjukkan banyak baris, N-nya menunjukkan banyak kolom. Dinotasikan matriksnya dalam bentuk A, M dikali N. Artinya matriks A ini dengan ukuran barisnya sebanyak M dan kolomnya sebanyak N, seperti itu. Lalu, bilangan-bilangan dalam suatu matriks dinamakan entry. Jadi, bilangan-bilangan yang berada di dalam matriks ini dinamakan entry. Entry yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J pada matriks A dinyatakan sebagai A, I, J. Berarti ini adalah entry yang berada di baris I dan kolom J. Nah, untuk entry AIJ ini namanya anggota, I adalah baris, J-nya ini adalah kolom ke J, berarti baris ke I. Berarti entry ini berada di baris ke I dan kolom ke J. Kalau kita perhatikan contoh di bawah ini, ada matriks 3 kali 4, berarti artinya matriks ini berukuran barisnya 3, kolomnya 4. Coba kita cek benar atau tidak. Yang horizontal ini adalah baris, sedangkan yang ini adalah kolom. Benar ya, barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat satu persatu, elemen dari AIJ itu, A12 yaitu anggota baris 1, kolom kedua. Berarti baris 1, kolom 2. Berarti adalah 6. Ya. Lalu A21 berarti baris kedua, kolom 1. Baris 2, kolom 1. Berarti min 4. Min 4 nih harusnya. A24 berarti baris 2, kolom 4. 1. A33 berarti baris 3, kolom 3. Baris 3, kolom 3, 0. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat komponen-komponen atau elemen dari matriks ini, yang anggota baris pertama itu isinya adalah 1, 6, min 2, 3. Baris kedua, min 4, 0, 3, 1. Baris ketiga, 2, min 1, 0, min 2. Sedangkan kolom, 1, min 4, 2. Kolom kedua, 6, 0, min 1. Kolom ketiga, min 2, 3, 0. Kolom keempat, 3, 1, min 2. Ini adalah anggota dari kolom dan baris. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau definisi dari kesetaraan matriks, jadi kalau ada dua matriks didefinisikan sama jika memiliki ukurannya yang sama dan entry-nya terkaitnya sama. Contohnya, ada 4 matriks ini. Ini matriks A itu ukuran 2 kali 2. Kenapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sedangkan B ini matriks 2 kali 1. Barisnya ada 2, kolomnya 1. Kalau C ini matriksnya 1 kali 2, karena barisnya 1, kolomnya ada 2. Sedangkan D ini adalah matriks 2 kali 2 juga. Ya, kalau itu bikin di sini, berarti ini 2 kali 2, ini 2 kali 1, ini 1 kali 2, ini 2 kali 2. Nah, kalau kita perhatikan bahwa matriks A sama dengan matriks B, karena ukurannya sama nih, 2 kali 2. Sedangkan matriks B tidak sama dengan matriks C karena berbeda ukuran. Yang 1 2 kali 1 dan 1 1 kali 2 berbeda. Kecuali kalau C ini bentuknya barisnya 2, kolomnya 1, baru dia sama. Seperti itu ya.
Berarti hanya A dan D yang dia sama. Atau disebut dengan matriks yang sama. Kita masuk ke operasi matriks. Jadi matriks ini pun bisa kita operasikan, bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita kalikan, ya. Kita kalikan dengan skalar, kita kalikan antar matriksnya, bisa kita transpose. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan matriksnya. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, di sini dapat dilihat jika ada matriks A, ini matriks B, di sini dibilang matriks itu berukuran M kali N, maka jumlahnya adalah matriks M kali N yang diberikan oleh, sehingga kalau misalnya ditanyakan jumlah dari matriks itu adalah matriks M kali N juga. Kenapa? Karena dia setara. Ya, jadi karena matriks ini ukurannya M kali N, di sini M kali N, maka ukurannya tetap M kali N gitu. Lalu kalau untuk pengurangan, matriksnya ukurannya sama nih M kali N, maka selisihnya hasil dari pengurangan dua matriks ini nanti adalah matriks baru yang ukurannya sama M kali N. Kalau yang penjumlahan tadi juga matriks baru, tapi ukurannya sama juga M kali N. Jadi ukuran matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan harus sama ya. Jumlah dan selisih dua matriks dengan ukuran berbeda tidak terdefinisi. Artinya apa nih? Jadi ketika matriks A-nya itu 2 kali 1, lalu B-nya itu 2 kali 2, itu tidak bisa kita jumlahkan. Jadi kita bisa menjumlahkan matriks, kita bisa mengurangkan dua buah matriks ketika ukurannya sama, 2 kali 2, yang satu lagi 2 kali 2, atau yang satunya ukuran 1 kali 2, yang satu lagi ukurannya 1 kali 2, baru bisa kita selesaikan. Nah, ini contohnya, jadi ada matriks A, ukurannya 2 kali 3, ini adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 3, begitu juga dengan matriks B, ukurannya sama, sudah oke ya. Artinya bahwa dua buah matriks ini ukurannya sama, bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Dan nanti ukurannya juga 2 kali 3, ya. Kalau untuk kita jumlahkan, berarti komponen-komponennya ini atau anggota-anggotanya ini kita jumlahkan. Berarti untuk baris pertama, kolom pertama ini, berarti kita jumlahkan dengan matriks B, anggotanya yang berada di posisi yang sama. Berarti sama-sama berada di sini. Yang ini sama dengan yang ini. Lalu yang ini dijumlahkan dengan yang ini juga. 0 dijumlahkan dengan 1. Maka dapatlah ini untuk masing-masing posisinya. Begitu juga dengan yang baris kedua. Dia dijumlahkan dengan posisi yang sama di matriks yang satu lagi. Nanti dapatlah min 4, 0, 1, 0, 4, 3. Ini adalah matriks baru yang hasil dari penjumlahan dua buah matriks ini ukurannya sama, yaitu barisnya 2, kolomnya 3. Begitu juga dengan pengurangan. Masing-masing komponen di posisi yang sama dikurangkan. Yang bagian baris pertama, kolom kedua dikurangkan juga. Sampai selesai hasilnya juga sama, ukurannya 2 dikali 3. Oke ya. Nah, bagaimana dengan contoh ini? Matriksnya itu barisnya berapa? 1, 2, 3. Barisnya 3, kolomnya 1, 2, 3, 4. Kolomnya 4. Dan C, matriksnya 2 kali 2. Nah, ketika matriksnya ini berbeda ukuran, ini tidak bisa kita jumlahkan, tidak bisa kita kurangkan. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa untuk matriks yang ukurannya sama. Jadi harus ukurannya sama. Harus ukuran matriks sama. Ya. Nah, kita masuk ke perkalian skalar dengan matriks. Apa itu skalar? Skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai saja. Memiliki nilai. Jadi dia berupa angka-angka saja. Ya, angka-angka. Jadi 1, 2, 3, 4, min 1, min 2. Nah, itu namanya skalar. Nah, ini kita mengalihkan angka-angka itu dengan matriks. Ya.
Nah, di sini misalkan ada matriks yang berukuran M kali N dan ada skalar misalkan sebagai C, maka ketika kita akan mengalihkan matriks A ini dengan C, maka jadinya seperti ini. C dikali dengan matriks sama dengan kita mengalihkan semua komponen dengan C. Komponen matriks itu dengan C. Misalnya seperti ini. Misalnya di matriks A ini ada 2, 1, 1, 2. Sedangkan untuk skalarnya itu 2. Berarti kan 2 ini kita kalikan dengan komponen-komponennya nanti. Dapatnya apa? Berarti 2 dikali dengan 2, 4. 2 dikali dengan 1, 2. 2 dikali dengan 2, 2. 2 dikali dengan 1, 2. 2 dikali dengan 2, 4. Maka inilah matriksnya. Matriks baru yang merupakan hasil perkalian skalar dengan matriks. Jadi kita mengalihkan skalar dengan setiap anggota dalam matriks. Contohnya ini ada skalar min 1, kita disuruh mengalihkan dengan matriks ukuran 3 kali 3, maka hasilnya adalah udah min 1 kali 3, berarti min 3, min 1 kali min 2, min kali min plus. Maka hasilnya apa di sini? Berarti hasilnya adalah min 3, ini 2, 0. Yang baris kedua adalah min kali min 7. Ini min kali plus min 4. Ini min setengah. Baris ketiga min kali min. Min kali plus min. Min kali plus min juga. Min kali 0. Min kali 1. Min 1 kali 0. 0. Maka inilah hasil matriksnya. Ukurannya gimana? Ukurannya tetap seperti matriks A. Yaitu 3 kali 3 ukurannya. Kalau perkalian skalar dengan matriks berarti kita kalikan skalar ini dengan komponen-komponen di matriks tersebut. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kalau kita disuruh mengalihkan dengan penjumlahan dua buah matriks sama saja. Berarti bisa kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Selesaikan dalam kurung dulu. Ya, kita selesaikan dengan operasi penjumlahan dua buah matriks yang sama ukurannya, baru kita kalikan dengan 2. Begitu juga dengan pengurangan, selesaikan dulu matriks itu, kita selesaikan dengan operasi pengurangan, lalu kita kalikan dengan min 5. Min 5 ini kita kalikan dengan matriks baru yang merupakan hasil dari pengurangan. Dapatlah matriksnya ini dan matriksnya ini, ya. Kita masuk ke perkalian antar matriks. Nah, kalau yang tadi pengurangan, penjumlahan matriks dengan ukuran yang sama, lalu perkalian skalar dengan matriks, nanti hasilnya adalah ukuran matriks yang baru adalah sama dengan matriks yang sebelumnya. Lalu perkalian sekarang ini kita masuk ke perkalian antar matriks. Syaratnya apa? Syaratnya banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Jadi ada syarat ketika kita mengalihkan matriks. Itu syaratnya banyak kolom di matriks pertama. Jadi seperti ini, misalnya matriks A itu M kali N, matriks B itu N kali P. Berarti banyak kolom di baris pertama itu sama dengan banyak baris di matriks kedua. Ya, seperti itu. Maka nanti hasilnya apa? M dikali P matriksnya. Tapi kalau misalnya matriksnya M dikali N, M dikali P, nah ini tidak akan bisa dikalikan. Contohnya apa? Jadi contohnya seperti ini. Misalnya matriks kita itu ukurannya 2 dikali 3. Lalu kita mau mengalihkan dengan matriks B ukurannya 3 dikali 2. Bisa nggak ini? Bisa. Karena yang kolom ini dengan baris di sini sama. Maka nanti hasilnya apa? C. Perkaliannya itu hasil kali A kali B itu nanti menghasilkan matriks baru. Ukurannya berapa? 2 dikali 2. Nah, kalau kasus yang ini, ketika matriksnya itu 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B2 dikali 1, ini tidak sama nih. Kolom di sini dengan baris di sini tidak sama. Ini tidak bisa dikalikan. Seperti itu.
Oke ya, kita masuk ke contoh. Ini ada contoh, ada matriks P dan matriks Q. Di sini matriksnya ukurannya 1 kali 2, yang satu lagi matriks 2 kali 1. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk matriks pertama, jumlah kolomnya adalah 2, sedangkan matriks kedua, yang Q ini jumlah barisnya 2. Sudah sama ya, sudah memenuhi ya. Maka dari syarat tadi, maka nanti hasil dari perkalian PQ itu adalah matriks 1 kali 1. Benar nggak? Ya kita buktikan nih. Berarti 1 dikali 1 matriks 1, 2 dikali min 3, 4 sama dengan. Nah, untuk perkaliannya berarti ini dikali dengan ini, lalu ditambah 2 dikali 4. Jadi untuk operasi perkalian, baris dikali dengan baris pertama, kolom pertama dikali dengan baris pertama, kolom pertama. Ditambah baris pertama, kolom kedua dikali dengan baris pertama, kolom kedua. Baris kedua, kolom pertama ya. Gini ya, jadi untuk perkalian itu kita mengalihkan 1 dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 4. Maka dapatnya min 3 ditambah 8 hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini adalah komponen matriks. Ini matriks juga, tapi ukurannya adalah 1 kali 1. Kalau seperti ini gimana? Nanti matriksnya adalah ukurannya 2 kali 2. Itu ya. Berarti ini dikali dengan ini. Lalu 4 dikali dengan ini. Setelah itu min 3 dikali dengan 2. 4 dikali dengan 2. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan contoh A dan contoh B, kalau ini kan untuk yang matriks pertama itu kan barisnya 1 ya. Maka kemungkinan hasil dari matriksnya itu ya bentuknya ya barisnya cuma 1 kayak gitu. Ini kolomnya cuma 1 ya, berarti kolomnya 1 kayak gitu ya. Sedangkan yang ini ketika barisnya 2, kolomnya 2, maka nanti hasilnya adalah 2 kali 2. Gitu. Nah, untuk perkaliannya gimana? Yang ini dikali dengan 1 dulu. Berarti itu untuk komponen pertama. Lalu min 3 dikali dengan 2. Itu untuk komponen kedua. Di kolom kedua baris pertama. Lalu yang 4 dikali 1. Ini adalah kolom pertama di baris kedua. Baru 4 dikali 2. Maka dapatkan min 3, min 6, 4, 8. Nah, begitu juga dengan contoh ini. Ini contoh ini, kalau kita lihat, ukuran matriksnya adalah 3 kali 2, sedangkan ini 2 kali 2. Sudah sama ya, ini baris dengan kolomnya jumlahnya sama. Maka pasti hasilnya adalah 3 kali 2 nih. Ukuran matriks barunya adalah 3 kali 2. Nah, untuk perkaliannya bagaimana? Perkaliannya berarti di sini dapat dilihat untuk C21. Oh, berarti ini untuk perkalian C21 itu diperoleh dari, ini C11 dulu ya. C11 itu diperoleh dari yang baris pertama dikali dengan baris kolom kedua. Baris pertama dikali dengan kolom kedua. Berarti min 1 kali min 3 ditambah 3 dikali min 4. Dapatlah min 9. Itu untuk mendapatkan kolom pertama, baris pertama. Bagaimana untuk mendapatkan C12? C12 kita peroleh dari baris pertama dikali dengan kolom kedua. Maka min 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. Berarti min 2 ditambah 3, 1. Berarti hasilnya 1 ya. 1. Lalu kalau C21 gimana? Berarti C21 ini berada di baris kedua, berarti yang ini baris kedua dia di kolom pertama, maka dikalikan dengan kolom pertama. Maka 4 dikali dengan min 3, min 2 dikali dengan min 4. Maka hasilnya adalah min 4. Oke. Lalu C22, berarti C22 ini perkalian apa? Baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Maka dapatlah 6. Lalu C31
Kita peroleh dari mana? Berarti dia berada di baris berapa nih? Baris ketiga, kolomnya pertama. Berarti kita kalikan baris ketiga dengan kolom pertama. Begitu juga dengan C32, berarti baris ketiga, kolom kedua. Seperti itu. Jadi dapatlah matriksnya itu adalah min 9, 1, min 4, 6, min 15, 10. Ya. Lalu hasilnya benar nggak? 3 kali 2. Kita lihat barisnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 kolomnya 1, 2. Benar ya? Hasil dari perkalian A kali B adalah baris pertama, baris di kolom, di baris di matriks pertama dan kolom di baris kolom di matriks kedua. Maka dapatnya 3 kali 2 seperti itu. Oke, selanjutnya ini juga masih tentang perkalian. Bisa dilihat apakah di kolom ini sama dengan baris ini. Kalau ini ukuran 2 kali 2, kalau ini 2 kali 3 sudah benar ya. Maka nanti hasilnya adalah 2 kali 3 hasilnya nanti. 2 kali 3 nih. Jadi kita bisa melakukan perkalian ketika yang baris ini sama dengan kolom, matriks di kolom di matriks pertama sama dengan baris di matriks kedua. Bisa kita lakukan perkalian karena sudah memenuhi. Nah, untuk mendapatkan komponen-komponen matriks baru ini, berarti kan kita untuk komponen pertama, baris pertama, kolom pertama, berarti kita kan mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama nih, seperti ini. Maka dapatlah 2. Lalu A1, 2, berarti kita mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua nih jadinya. Dapatlah 1, 2 ya. Sorry, 1, 2 berarti kan 1, 2 baris pertama kolom 1, 2 nih yang ini ya. Yang ini ya. Baris pertama kolom kedua, maka dapatlah 1. A1, 3 nih, berarti baris pertama, kolom ketiga. Ya sudah, dapatlah seperti ini. Dapatlah 1, lalu kalau yang A21 berarti baris kedua, kolom pertama, A22 baris kedua, kolom kedua, A23 baris pertama, kolom ketiga, dapatlah 5. Cara kita mengalihkan matriks antara baris dengan kolom seperti ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Maka dapatlah matriksnya 2, 1, 1, 2, 3, 5. Ukurannya berapa? 2 kali 3. Karena barisnya 2, kolomnya ada 3. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh keempat mengenai perkalian antar matriks juga masih. Lalu kita cek nih, ukurannya berapa? 2 kali 3. Kalau ini C-nya itu 2 kali 2. Kalau D itu 2 kali 3. Kalau misalnya disuruh mencari perkalian D dengan C, bisa nggak? Kan D-nya itu kan ukurannya adalah barisnya 2, kolomnya 3. Kalau ini 2 kali 2. Kalau ditanya perkalian D dengan C, bisa? Ternyata tidak bisa, karena D-nya itu 2 kali 3, ini 2 kali 2. Ini tidak sama dengan baris. Kolom di sini tidak sama dengan baris, maka tidak bisa. Tapi kalau C dikali 2 bisa, karena ini 2 kali 2, ini 2 kali 3, ini sama nih. Maka nanti hasillah, dapatlah perkalian matriksnya itu ukurannya berapa? 2 kali 3. Gitu ya, kalau ini tidak bisa. Jadi perkalian antar matriks itu tidak bersifat komutatif. Jadi karena kita tidak berlaku ketika C dikali D ini dapat hasilnya, ini dapat, lalu kita kalikan D dan ini tidak sama. Jadi dia tidak berlaku komutatif, kebalikannya. Dia tidak dapat. Kalau ini dapat, ini tidak bisa kita lakukan karena ukurannya pasti berbeda antara kolom dengan baris ini. Dia harus sama nih angka di sini dengan di sini. Oke, kita masuk ke transpose matriks. Bagaimana cara mengubah matriks itu menjadi namanya matriks transpose. Jadi transpose dari matriks A dinyatakan dengan A
bikin T-nya seperti ini. Definisikan sebagai matriks N kali M yang didapatkan dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolom dari A, sehingga kolom pertama dari A transpose adalah baris pertama dari A, kolom kedua dari A transpose adalah baris kedua dari A, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi A ini barisnya. Untuk mentranspos A ini berarti yang baris ini berubah menjadi kolom. Nih, kita perhatikan A1, A12, A1N berada di kolom matriks transpos. Lalu baris kedua ini berubah menjadi kolom kedua di matriks transpos. Jadi baris berubah menjadi kolom. Baris berubah menjadi kolom. Begitu juga dengan baris ini. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya Ibu berikan contoh matriksnya itu, matriks 2 kali 2, misalnya 2, 1, 1, 3. Lalu ditanya, A transposnya apa? Berarti kan baris ini kita ubah menjadi kolom, berarti 2, 1. Dia berada di kolom pertama. Lalu baris kedua berada di kolom kedua, berarti 1, 3. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditanya B transposnya apa? Berarti yang baris ini jadi kolom. 1, 2, 3. Ini jadi kolom. Kolom kedua. 4, 5, 6. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, inilah materi mengenai matriks dan operasi matriks. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.